Oke, hai. Baiklah, kali ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang mineral tanah jarang yang jarang sekali diketahui oleh publik atau diketahui oleh masyarakat banyak. Sebelumnya, jangan lupa ya guys untuk subscribe, komen, dan like, serta share video berikut ini. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Nah, mengapa di konten ini saya membicarakan tentang mineral atau logam tanah jarang? Karena mineral atau logam tanah jarang ini sangat memiliki nilai ekonomis yang luar biasa. Dikutip dari CNBC Indonesia, Jakarta, logam andalan dunia ini potensi rare earth atau biasa disebut dengan logam tanah jarang di Indonesia. Potensi pengembangan logam tanah jarang di Indonesia dinilai masih memiliki prospek strategis di masa depan, apalagi rare earth berkaitan dengan produksi industri teknologi tinggi. Saat ini, logam tanah jarang hanya dijadikan sebagai sampah buangan tambang timah atau pemanfaatan pasir darat dan laut untuk bahan uruk dari daerah jalur timah yang belum memperhitungkan kandungan mineral tanah jarang. Pemanfaatan rare earth atau penggunaan logam tanah jarang erat kaitannya dengan produk industri teknologi tinggi seperti industri komputer, telekomunikasi, nuklir, dan ruang angkasa. Indonesia diyakini memiliki kandungan logam tanah jarang melimpah, sehingga berpotensi menjadi salah satu pemasok global yang saat ini masih didominasi Cina. Karakteristik material yang istimewa ini menjadikan logam tanah jarang sangat diminati industri, terutama industri maju dan strategis seperti industri elektronik, otomotif, perminyakan, kedirgantaraan, dan pertahanan. Ada 29 lokasi yang berpotensi mengandung logam tanah jarang. Lokasi yang telah diselidiki tersebut berada di wilayah Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Pulau Bintan Riau, Kepulauan Anambas Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Dari 29 lokasi tersebut, baru 9 lokasi yang terungkap memiliki mineralisasi logam tanah jarang. 9 lokasi itu berada di Riau, yaitu 2 titik, Pulau Bangka, 2 titik, Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Dikutip dari bisnis.com, logam tanah jarang mencari pijakan pengembangan mobil listrik. Sebagai pemula, Indonesia memang masih menjadi konsumen dalam penggunaan kendaraan listrik. Namun dalam beberapa tahun ke depan, bukan tidak mungkin kendaraan listrik mampu diproduksi di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan mimpi Indonesia untuk menjadi global player dalam pengembangan kendaraan listrik. Mimpi tersebut didasari potensi mineral sebagai bahan baku kendaraan listrik yang melimpah, tetapi masih minim pemanfaatan. Dalam pengembangan baterai kendaraan listrik misalnya, ada sejumlah mineral, salah satunya yaitu mineral logam tanah jarang. Dikutip dari Jakarta, kompas.com, logam tanah jarang jadi harapan Indonesia mengembangkan mobil listrik. Indonesia sudah seharusnya ikut berkompetisi ketat demi menjadi bagian dari rantai pasok kendaraan listrik untuk mengisi pasar dalam negeri maupun global. Entah satu saja atau 3 komponen penting sebisa mungkin diproduksi di sini. Harjanto, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, mengatakan kalau pihaknya saat ini mencoba menggali potensi bahan baku penting
untuk komponen mobil listrik, yaitu logam tanah jarang atau rare earth element. Industri baterai itu key poinnya, materialnya saya lagi dorong untuk mengembangkan yang namanya logam tanah jarang atau rare earth. Tidak mungkin kita bisa bicara mobil listrik tapi nggak ada dukungan bahan baku, ujar Harjanto. Masih dikutip bisnis.com Jakarta, melonjaknya produksi logam tanah jarang atau rare earth di Cina menghadirkan tantangan baru bagi upaya Amerika Serikat dan negara lain untuk melemahkan dominasi negeri panda. Raksasa Asia ini diketahui menghasilkan sekitar 70% logam tanah jarang yang ditambang serta mengendalikan 90% dari pasar global bahan baku tersebut yang banyak digunakan dalam magnet dan mesin smartphone hingga pesawat tempur. Dikutip dari laman hwaindonesia.com, Cina akan larang ekspor mineral langka ke Amerika. Ketika Amerika memutuskan untuk melarang penggunaan telepon pintar buatan perusahaan raksasa Cina, Huawei, dengan alasan keamanan nasional, pemerintah Cina mencari cara yang setimpal untuk membalas tindakan Amerika itu. Pemerintah Cina dilaporkan sedang mempertimbangkan penggunaan senjata ampuhnya, yaitu melarang ekspor bahan tambang yang disebut rare earth atau logam tanah jarang ke Amerika. Cina adalah pemasok terbesar bahan mineral yang diperlukan dalam pembuatan telepon pintar, komputer, dan baterai mobil listrik. Langkah Cina untuk menghentikan ekspor bahan penting itu ke Amerika akan sangat mempengaruhi banyak perusahaan teknologi tinggi Amerika, seperti juga usaha Amerika untuk melumpuhkan teknologi Huawei. Nah, perang dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Cina inilah yang tentunya akan membawa keuntungan bagi negara Indonesia sebagai produksi rare earth atau mineral tanah jarang yang tentunya berkaitan dengan produksi teknologi tinggi yang salah satunya adalah produksi mobil listrik. Apalagi saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya mempersiapkan pengembangan mobil listrik yang tentunya sangat memerlukan mineral logam tanah jarang tersebut. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat.